memenangkan hati rakyat, bukan membeli suara. Kritik terhadap kampanye anti korupsi yang munafik. Pilkada Musi Banyu Asin 2024 telah memasuki babak baru, di mana calon-calon yang bertarung berlomba-lomba menonjolkan diri sebagai sosok yang bersih, anti korupsi, dan peduli pada rakyat. Di setiap sudut kota, dari baliho hingga pidato di panggung kampanye, kita mendengar seruan tegas, "Jangan pilih mantan koruptor." Sebuah slogan yang terdengar mulia dan sangat relevan di tengah keprihatinan publik terhadap maraknya korupsi di negeri ini. Namun, di balik gemerlapnya janji-janji ini, ada sesuatu yang tidak selaras. Para calon yang dengan lantang berteriak soal integritas dan moralitas, ternyata menggunakan cara-cara curang untuk memenangkan pemilihan. Mereka membeli suara. Ironi ini begitu mencolok, menimbulkan pertanyaan serius tentang kejujuran dan komitmen mereka dalam menjalankan kampanye bersih. Bagaimana mungkin seorang calon yang mengaku anti korupsi, yang mendesak rakyat untuk tidak memilih mantan koruptor, malah terjebak dalam praktik politik uang, sebuah bentuk korupsi dalam proses pemilihan itu sendiri. Ini bukan sekedar kontradiksi, melainkan cerminan dari kemunafikan dalam dunia politik yang memprihatinkan. Kita sering mendengarkan pidato penuh semangat dari calon-calon yang mengklaim dirinya sebagai pejuang anti korupsi. Mereka mengecam keras para mantan koruptor untuk mencalonkan diri, mengingatkan masyarakat agar tidak tertipu oleh janji-janji manis mereka. Di satu sisi, peringatan ini memang penting karena sejarah korupsi di negeri ini telah menciptakan rasa ketidakpercayaan yang mendalam di kalangan masyarakat. Namun, ketika calon yang bersuara keras menentang korupsi ternyata menggunakan uang untuk membeli suara, maka yang terjadi bukan lagi sekedar pengkhianatan terhadap janji mereka, tetapi juga pelecehan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Menggunakan uang untuk mendapatkan dukungan adalah bentuk dari korupsi politik. Ini adalah praktik di mana moralitas yang dikampanyekan di atas panggung hanyalah topeng untuk menutupi niat mereka yang sebenarnya. Bagaimana kita bisa percaya pada calon yang berteriak anti korupsi di depan kamera, tetapi di belakang layar sibuk membagi-bagikan amplop untuk mengamankan suara? Modus politik uang ini tidak hanya menghancurkan integritas demokrasi, tetapi juga memprihatinkan betapa dangkalnya komitmen calon tersebut terhadap perjuangan anti korupsi yang mereka gembar-gemborkan. Mereka mungkin menghindari cap mantan koruptor, tetapi dengan mudah terjerumus ke dalam lubang korupsi yang sama melalui jalan yang berbeda. Ini bukan hanya soal cara, tetapi juga tentang ketulusan niat mereka dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas. Politik uang, bentuk korupsi dalam pemilihan. Politik uang adalah wujud nyata dari korupsi dalam proses demokrasi. Saat seseorang calon menggunakan kekayaan untuk mempengaruhi pilihan rakyat, mereka mengingkari esensi pemilu sebagai arena adu gagasan. Suara rakyat bukanlah komoditas yang bisa dibeli dengan amplop berisi uang tunai. Proyek-proyek kecil atau janji-janji palsu yang hanya bertahan sampai hari pencoblosan. Di banyak tempat, modus politik uang telah menjadi senjata utama bagi calon yang sebenarnya tidak punya visi kuat untuk membangun daerah. Mereka minim ide, program nyata, justru bersandar pada kekuatan finansial untuk meraih kemenangan. Dengan mengandalkan uang, mereka harap bisa meraup suara
sebanyak-banyaknya tanpa perlu bersusah payah untuk menjelaskan program kerja atau visi untuk masa depan. Dan tragisnya, ini seringkali berhasil karena kemiskinan dan ketergantungan ekonomi membuat masyarakat rentan terhadap godaan politik uang. Tetapi, apakah rakyat benar-benar menang dengan cara ini? Tidak. Ketika suara dibeli, hubungan antara pemimpin dan rakyat berubah menjadi hubungan transaksional. Pemimpin yang terpilih dengan cara seperti ini akan lebih fokus pada balik modal daripada memenuhi janji-janji kampanye mereka. Mereka yang membeli suara tidak akan peduli dengan pembangunan jangka panjang atau kesejahteraan rakyat. Mereka hanya peduli pada bagaimana mendapatkan kembali modal politik yang sudah mereka keluarkan. Ini adalah siklus busuk yang terus berulang dan rakyat selalu menjadi pihak yang dirugikan. Kemunafikan dalam kampanye anti korupsi. Mari kita renungkan sejenak. Bagaimana mungkin seorang calon yang berjanji untuk memberantas korupsi justru memulai langkah dengan praktik curang seperti politik uang. Retorika anti korupsi yang mereka sampaikan hanya cangkang kosong ketika tindakan mereka di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Ini adalah bentuk kemunafikan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Korupsi bukan hanya tentang penyalahgunaan kekuasaan setelah terpilih, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan itu diraih. Membeli suara adalah bentuk korupsi yang paling mendasar, karena ia mengkorupsikan hak dasar rakyat untuk memilih dengan bebas. Dalam situasi ini, rakyat bukan lagi penentu masa depan, tetapi sekedar alat yang bisa dimanipulasi demi kepentingan pribadi calon. Dan ironisnya, mereka yang berteriak paling keras soal korupsi seringkali adalah yang paling cepat menggunakan cara-cara kotor untuk memastikan kemenangan. Mereka berbicara tentang bersihnya pemerintahan yang akan mereka pimpin, tetapi transparansi dan tentang bagaimana mereka tidak akan memperkaya diri sendiri. Namun dengan praktik politik uang, janji-janji ini hanyalah angin lalu. Saat seseorang memulai perjalanan politiknya dengan merusak fondasi demokrasi, kita tidak bisa berharap bahwa mereka akan memperbaiki sistem saat mereka berkuasa. Menolak kemunafikan, memilih dengan hati. Pilkada Musi Banyu Asin 2024 adalah momen yang sangat krusial. Masyarakat berhak mendapatkan pemimpin yang jujur, bersih, dan benar-benar peduli pada kesejahteraan rakyat mereka. Namun, untuk mencapai itu, kita harus menolak segala bentuk kemunafikan dalam kampanye, terutama yang berkaitan dengan politik uang. Jangan sampai kita terjebak oleh slogan-slogan anti korupsi yang hanya dijadikan alat politik, sementara di balik layar praktik korupsi terus berjalan. Kita harus cerdas dalam memilih pemimpin. Jangan mudah terbuai oleh retorika yang tampak mulia, tetapi teliti bagaimana tindakan mereka dalam kampanye. Apakah mereka benar-benar berjuang dengan program yang jelas dan konkret? Ataukah mereka hanya menggunakan uang untuk meraih kemenangan? Kemenangan yang sejati dalam pemilu bukanlah tentang siapa yang bisa mengeluarkan uang paling banyak, tetapi tentang siapa yang mampu memenangkan hati rakyat dengan gagasan, visi, dan integritas. Pilihan ada di tangan rakyat Musi Banyu Asin. Apakah kita akan memilih pemimpin yang hanya pandai berteriak soal anti korupsi, tapi praktiknya korup? Atau kita akan memilih pemimpin yang benar-benar tulus membangun masa depan tanpa menggadaikan suara kita? Pada akhirnya,
Pilkada bukanlah soal memilih siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang paling konsisten dalam tindakan. Suara rakyat adalah harga mati dan tidak untuk dijual.